Racism by Raquel. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Nabi bohong. Hai guys. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 Angkatan 2. Di sini kami akan menampilkan video penjelasan tentang SKPD atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Yuk kita simak videonya. Later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum berapa? Ada. Siapa? Bisa. Kita nanti bahas tentang pendapatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Nah, pendapatan asli daerah itu ada banyak ya. Yang pertama, pajak daerah itu ada pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklam, pajak penerangan jalan, pajak bumi bangunan, dan masih banyak lagi. Ada yang mau jelasin atau baca? Coba baru baca ini ya, pengertian sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah kepentingan umum berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. A. Pendapatan daerah adalah keuangan daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam penyelesaian anggaran yang bersangkutan. B. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. C. Pinjaman daerah adalah sebuah transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. D. Barang memiliki daerah adalah sebuah barang yang dibeli atau diperoleh atas bukan APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. E. Badan usaha milik daerah yang selanjutnya diakan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Jadi, berdasarkan UU RI nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, itu ada beberapa macam ya. Yang pertama ada pendapatan daerah, pembiayaan, pinjaman, barang milik daerah, dan juga badan usaha milik daerah atau BUMD. Kalian jangan sampai keliru, nanti pahami aja sendiri-sendiri. Bapak kenapa kok di belakang ketawa-ketawa juga? Kita baca yang pendapatan asli daerah juga. Selanjutnya. 2. Pendapatan asli daerah. A. Pajak daerah. Yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah. 1. Pajak hotel dan restoran. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sementara itu, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 2. Pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 3. Pajak reklam. Pajak reklam adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk
peragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Jalan. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 5. Pajak bumi bangunan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. BUMD adalah ya. Kenapa kok terlambat? Saya bangunnya siang minggu. Tadi malam itu jam berapa? Aku terlambat. Jam 12 Bu. Ini kita masih udah materi ini nih. Kalau kamu mau ikut pembelajaran Ibu, kamu jelasin dulu bagian laba usaha itu apa? Ya, oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Afiza, saya dari kelas 11 akuntansi 2. Teman-teman, maafkan saya karena saya terlambat, pembelajaran kalian menjadi terhambat. Teman-teman, izinkan saya di sini untuk menjelaskan materi tentang bagian laba usaha daerah. Teman-teman, kalian harus tahu ya bahwasanya pemerintah daerah itu memiliki perusahaan tersendiri yang biasa disebut dengan BUMD. Teman-teman tahu nggak arti atau singkatan dari BUMD? Jadi BUMD itu adalah badan usaha milik daerah. Hadirnya BUMD ini merupakan bentuk kebijakan pemerintah yang dalam mengelola potensi sumber daya produksi yang dimiliki daerah dan sebagai penggerak kegiatan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dari kegiatan BUMD tersebut akan diperoleh keuntungan yang nantinya akan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai cadangan dana atau sumber pendapatan daerah. Proses ini biasa dinamakan dengan bagian laba usaha daerah. Teman-teman, kalian tahu nggak pengertian dari bagian laba usaha daerah itu apa? Jadi bagian laba usaha daerah itu adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari keuntungan BUMD dan perolehan kekayaan dari daerah lainnya. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Indah. Oke, jangan diulang lagi ya. Iya Bu. Jadi tadi yang dijelasin sama Indah itu udah benar ya. Terus kita lanjut lagi ke dana berimbangan. Dalam PP nomor 104 tahun 2000 tentang dana berimbangan pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa akhir dana berimbangan
Ya, coba dibaca. Lain-lain pendapatan yang sah. Dalam undang-undang yang berlaku mengenai pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah diperoleh dari lain-lain pendapatan yang sah. B. Retribusi daerah. Yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi daerah meliputi yaitu ada 3. 1. Jenis adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan, yaitu jasa umum. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. 2. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, yaitu transportasi, retribusi kebersihan, retribusi penginapan. Yang ketiga, perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, peraturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, yaitu izin mendirikan bangunan IMB dan izin trayek. Apa yang tadi dibilang Mbak Ayu, pendapatan yang sah itu dalam undang-undang yang berlaku mengenai pemerintah daerah. Sebutkan bahwa sumber pendapatan daerah diperoleh dari lain-lain pendapatan yang sah. Selanjutnya, Mbak Mila coba dibaca. 5. Pengakuan dari satuan pendapatan. A. Pengakuan pendapatan. Satu, pendapatan selera. Penggunaan basis mengakui pendapatan saat pendapatan diterima, yaitu ketika pemerintah sudah menerima dana secara tunai atas pendapatan tersebut. Pada kalanya pemerintah menerima dana dari pihak ketiga sebagai jaminan pelaksanaan atas kegiatan. Dana ini harus dikembalikan kembali ke pihak ketiga dengan kegiatan dipersyaratkan tidak dilakukan. Seperti apa yang dijelaskan sama Mbak Mila ya, SKPD itu adalah singkatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah. Oke, biasanya di jurnal baik di SKPD maupun di BPKD. SKPD ini mencatat transaksi pendapatan baik yang sudah diterima dalam bentuk kas maupun yang belum. Pada saat kas telah diterima baik oleh SKPD atau pihak ketiga oleh debitor dan disetor KPPKD. Setoran tersebut dicatat baik di SKPD maupun di BPKD. Pendapatan yang berada dalam kewenangan PPKD itu dicatat pada pembukuan PPKD yang bersangkutan. Yang B ada jurnalnya, ada jurnal finansial sama jurnal pelaksanaan anggaran. Jurnal finansial itu mencatat basis aktual pada laporan operasional dan neraca. Sedangkan di jurnal pelaksanaan anggaran mencatat basis kas pada laporan realisasi anggaran. Nah, yang kedua ini ada transaksi yang didahului penetapan pajak. Pengakuan pendapatan diawali dengan adanya penetapan terlebih dahulu official assessment. Misalnya penetapan surat pemberitahuan pajak terutang SPPT, pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga ada transaksi yang diawali perhitungan sendiri pajak. Pengakuan pendapatan diawali dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak, self assessment, dan diikuti dengan pembayaran oleh wajib pajak. Contohnya ada penerimaan pajak hotel juga itu. Terus yang keempat ini ada transaksi yang diawali penerimaan uang muka pajak. Pengakuan pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Contohnya ini penerimaan uang pajak reklam, uang muka pajak reklam. Terus yang kelima ada transaksi pendapatan selain pajak. Pengakuan
Tidak. Nah, kita lanjut ke materi akuntansi pendapatan PPKD. Nah, transaksinya dan jurnal pendapatannya. Nah, transaksinya ini ada PPKD merupakan satuan kerja yang memiliki fungsi akuntansi yang dilakukan oleh sekretaris. Fungsi akuntansi tersebut bertugas untuk menjurnal, memposting, dan menyusun laporan keuangan PPKD. Terus ada juga laporan keuangan yang sudah disusun oleh fungsi akuntansi PPKD ditandatangani oleh PPKD selaku BUD. Nah, jurnalnya ada dua, sama kayak yang tadi itu, jurnal finansial sama pelaksanaan anggaran. Nah, jurnal finansial di sini itu mencatat basis akrual pada laporan operasional dan neraca. Sedangkan jurnal pelaksanaan anggaran ini mencatat basis kas pada laporan realisasi anggaran. Gitu. Terus transaksi head office, branch office. Di sini tuh ada jurnal finansialnya yang di debit itu di kas daerah. Terus yang dikredit itu RKSKPD X gitu. Terus yang ketiga ada transaksi melalui proses penetapannya. Nah, transaksinya itu ada nih contohnya ya. Kalau contoh kasusnya tuh kayak gini. Pemda menerima pemberitahuan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) bahwa akan menerima DPH, DAU dan DAK masing-masing sebesar 91 juta, 252 juta, dan 42 juta. DPH ini meliputi pajak 36.400.000 dan bukan pajak sebesar 54.600.000. Nah, nanti penulisannya itu seperti ini. Kenapa ini bisa 385 juta? Karena pendapatan DPH pajak laporan operasional ditambah pendapatan DPH non pajak laporan operasional ditambah pendapatan DAU/LO, hasilnya itu ditaruh di sini ya. Ada yang mau bertanya terkait apa? Itu yang 385 juta itu dari mana? Nah, jadi nominal dari 385 juta ini hasil dari ini pendapatan BPH pajak laporan operasional tambah pendapatan BPH non pajak laporan operasional tambah ini dan juga ini. Itu pasti nominalnya selalu ini. Itu pasti ya. Gak bisa diubah-ubah, gak bisa diganti-ganti. Ini benar-benar mutlak banget. Ya gak mutlak, tapi ini benar-benar segini gitu. Walaupun di paket gak ada, pasti kayak gini. Beda lagi dengan jurnal pelaksanaan anggaran. Jurnal pelaksanaan anggaran ini kalau misalkan ada nih transaksi pemda menerima pembayaran yang seperti yang dipakai itu, dan saya ucapkan, saya bilangkan tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan kas pemerintah berubah gitu. Di sini ada yang mau bertanya sebelum materinya? Kok lemes? Mau es bikin dulu nggak? Mau. Mengenai pembelajaran ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Jelas ya. Kalau nggak
2 disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan pengalokasian dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah. Oke, udah plus loh nilainya loh ini ya. Udah plus ini. Poinnya saya bilangin ya nanti. Ada lagi. Satu soal terakhir ya. Jadi kalau udah dijawab boleh pulang guys. Ya. Pendapatan apa aja sih yang diakui? Bentar ya, pendapatan apa aja sih yang diakui oleh mana sih soalnya? Bentar ya. Oh itu dari salah modul kayak gini nih. Ngopi dulu, Bu. Pulang aja. Bentar, sabar. Oh ya. Kenapa? Oh gini. Pendapatan diakui ketika apa aja? Diakui ketika Ya, boleh. Ketika apa? ketika pendapatan LRA dan pendapatan laporan operasional. Baik, mau menjawab? Kamu nanya. Tidak bisa bantu, tidak bisa bantu. Oh iya, saya. Apa? Ketika pemerintah sudah menerima dana secara tunai atas pendapatan tersebut. Bentar ya, kamu cermati dulu, kamu pahami dulu soal kisah ya yang saya bicarakan ya. Apa aja sih pendapatan itu diakui ketika apa aja? Jadi jawabannya ada 2 ya, diakui ketika diperoleh atau ada, atau yang sudah direalisasikan atau realize atau realizable. Udah deh, udah selesai ya, udah capek ya? Ya, udah capek. Boleh duduk ke tempatnya masing-masing. Beres-beres ya. Oke. Ini itu saja dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perdebatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Mari. Nabi bohong. Aja banter-banter monyet. Kenapa kok bater?